nggak kedengeran ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senang sekali saya di sini bisa hadir bersama. Di sini ada Pak Maman, ada Pak Ali, ada Pak Teddy juga. Nanti saya akan banyak ngobrol-ngobrol ya dengan bapak-bapak semua nih. Sedikit saya berbagi dan saya juga ingin mendapatkan pencerahan dari bapak-bapak semua di sini. Kebetulan nih bapak-bapak semua nih, saya cuma sendiri nih ibu-ibunya di sini. Eh, Mungkin bapak-bapak juga sudah tahu nih, selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan terakhir ini saya mengikuti PGP Pak gitu, pendidikan guru penggerak. Kebetulan angkatan 10 dan saat ini udah menuju akhir nih. Dan di PGP ini saya mendapatkan banyak wawasan baru sih Pak gitu ya. Sebetulnya ilmunya tidak benar-benar baru sebetulnya, hanya banyak hal yang mungkin sudah banyak dilupakan gitu, sehingga itu membuat saya tuh jadi mengingatkan kembali mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara gitu, bahwa tugas guru itu harus menuntun siswa agar siswa itu menemukan kebahagiaan sejatinya gitu dalam pembelajaran gitu. Jadi konsep merdeka belajar itu ternyata bukan hal yang tiba-tiba baru ada sekarang gitu, tapi itu sudah dibawa dari sejak dulu oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Dan itu saya, oh iya ya gitu, ternyata dari zaman dulu sudah lama konsep ini tuh sudah ada, hanya banyak terlupakan mungkin karena kita tiba-tiba langsung mengadopsi pendidikan-pendidikan di luar negeri yang mungkin katanya lebih bagus dan sebagainya. Ternyata kalau kita gali lihat sejarah, banyak hal yang bisa kita telaah dan bisa kita terapkan lagi untuk masa kekinian, itu ternyata masih relevan gitu. Itu mulai dari konsep Ki Hajar Dewantara yang harus berpusat pada siswa gitu, dalam pendidikan, dalam pembelajaran. Kemudian kita dikenalkan lagi dengan nilai dan peran kita sebagai guru, harus bisa menjadi guru penggerak. Jadi guru penggerak itu mungkin sebagai semacam spirit spirit yang harus dimiliki oleh semua guru gitu Pak, yang saya dapatkan gitu ya. Kemudian setelah itu kita juga diajarkan untuk mempunyai visi. Selama ini yang saya tahu kan visi itu visi sekolah aja gitu, tanpa merasa harus wajib guru itu punya visi juga gitu. Dari situ saya mulai tercerahkan, kemudian belajar juga tentang budaya positif yang harus dikembangkan, yang nantinya juga di situ akan membuat disiplin positif yang minimal dari diri kita lalu bisa terpancar pada siswa, sehingga siswanya juga punya karakter-karakter baik gitu. Dan itu dimulai dari keteladanan yang kita mulai sebagai guru gitu Pak. Nah kemudian lanjut ke modul berikutnya, lebih ke pembelajaran diferensiasi gitu ya, yang bagaimana kita harus bisa melayani semua siswa dengan beragam karakteristik latar belakangnya, kemudian gaya belajarnya dan kemampuannya. Lalu selain itu juga hal yang sepertinya penting tapi sering dilupakan, yaitu kompetensi sosial emosional. Yang ini menurut saya luar biasa ketika ada sekolah yang memang bisa menerapkan pembelajaran yang mengembangkan kompetensi sosial emosional. Karena selama ini kan kita lebih ke akademik saja gitu, sosial emosionalnya itu jarang sekali diperhatikan gitu. Dan ini menjadi concern gitu, salah satu materi yang menarik menurut saya gitu di PGP ini. Kemudian berikutnya bagaimana cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan metode coaching, kemudian sebagai supervisor atau observer yang melihat guru dalam supervisi akademik, bisa dengan melakukannya itu pendekatan lewat coaching gitu Pak. Nah ini juga hal baru. Selama ini mendengar kata coaching itu ya taunya ya udah coaching aja gitu, coaching. Ternyata coaching itu ada sebuah metode yang baru, yang menurut saya gitu Pak ya, metode baru yang ternyata bisa menggali potensi ketika saya kan pernah simulasi juga Pak gitu, simulasi bagaimana jadi coach gitu. Lalu ada teman saya yang menjadi coachnya gitu, termasuk itu salah satu tugas juga gitu yang harus dikumpulkan. Saya membimbing bagaimana teman atau guru untuk bisa
menggali potensinya tanpa kita berikan clue-clue gitu atau kita berikan langsung jawaban, tapi dengan metode coaching ini justru mereka sendiri akan keluar gitu solusinya dari masalah-masalah yang dihadapi yang seperti itu yang menarik juga menurut saya untuk di PGP ini. Berikutnya di yang terakhir ini yang paling menantang Pak gitu, yang hal yang benar-benar baru kalau menurut saya, karena bagaimana cara pengambilan keputusan ini betul-betul asing Pak buat saya gitu, dan tatarannya ini sepertinya ya memang tataran pimpinan kan gitu, yang biasanya harus memutuskan sesuatu gitu di satuan pendidikan tentu saja kepala sekolah kan selama ini. Kemudian yang berikutnya bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada, yang ini mungkin akan kita fokuskan untuk dibahas hari ini Pak gitu. Jadi tentang pendekatan yang selama ini ada untuk bisa meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah selama ini berbasis masalah gitu. Atau di sini tuh istilahnya itu deficit based approach gitu. Jadi berbasis pendekatan berbasis masalah-masalah yang ada. Ya memang betul sih selama ini kita kalau mau apa, dicari dulu masalahnya apa, baru kita coba cari solusi gitu. Nah ternyata untuk perkembangan kekinian ada yang namanya asset based approach gitu, yang di sini itu pendekatan berbasis aset, atau yang di Indonesiakan itu disebutnya itu pendekatan komunitas berbasis aset. Nah ini yang akan jadi fokus pembicaraan kita Pak gitu, bahwa di sekolah ini tentu saja ada banyak aset. Selama ini kadang kita terkendala untuk bagaimana mengembangkan sekolah, bagaimana melaksanakan pembelajaran itu karena kita tuh tidak punya A, tidak punya B, tidak punya C gitu, sehingga ya udah jadi menyerah gitu. Nah apabila kita bisa melihat sesuatu itu dari aset yang dimiliki nih secara teori ya Pak, secara teorinya itu insya Allah apapun bisa kita lakukan sebetulnya kalau kita akan melihat sesuatu itu berbasis dari aset yang akan jadi kekuatan kita gitu. Nah ini yang mungkin akan saya gali nih dari bapak-bapak semua, dari Pak Maman, dari Pak Ali dan Pak Teddy gitu, yang nantinya apalagi di sini kan Pak Ali tentunya tahu betul bagaimana SMA 23 ini lahir gitu ya dari awal gitu. Tentunya sudah kelihatan nih SMA 23 ini punya karakter, punya ciri khas yang bisa nantinya dikembangkan, dan itu betul-betul jadi aset yang berharga yang bisa dikembangkan. Nah itu Pak yang akan saya ngobrol bareng dengan Bapak. Nah pertama mungkin mau nanya ke Pak Ali dulu, ini berkaitan dengan awalnya nih SMA 23 itu salah satu sekolah yang ada di daerah Antapani. Tentu saja karakter orang-orang di Antapani di daerah Bandung Timur itu kan ada pastinya gitu, ada ciri khas yang dimiliki dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang di daerah utara mungkin, yang di daerah lain. Nah ini saya ingin bertanya nih, menurut Bapak nih, menurut Pak Ali selama ini kira-kira Pak, menurut yang Bapak mungkin amati selama ini, aset apa aja nih yang sudah kita miliki gitu Pak. Pak Ali gimana? Ya, terima kasih. Apa ya? Jadi kalau saya menangkapnya gitu ya, bahwa kalau dulu tuh ada school based community ya. Jadi pengembangan sekolah berbasis masyarakat lah, kira-kira seperti itu mungkin ya. Ya mohon maaf kalau istilahnya saya agak-agak lupa kan. Tapi kalau dulu kan ada manajemen berbasis sekolah kan gitu, berbasis sumber daya yang ada di sekolah. Nah kemudian juga ada pengembangan sekolah berbasis masyarakat kan gitu. Nah itu yang pernah kita kembangkan di SMA Negeri 23 Bandung ini ya, dari mulai kita menempati sekolah ini yang boleh dikatakan sangat minim ya, fasilitas, sarana dan prasarananya hanya tanah dan gedung lah boleh dikatakan seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana kita mencoba bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sini untuk melengkapi ya apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dimiliki di sekolah kan gitu. Kalau dulu nggak ada pagar, nah kita bangun pagar kan gitu. Nah itu membangun pagar itu juga apa namanya, saya masih ingat itu bekerja sama dengan masyarakat kan gitu. Bahkan ketika kita membangun sarana ibadah masjid, nah kita bekerja sama dengan masyarakat, khususnya dengan stakeholder kita, dengan orang tua, itu langsung ada yang bawa pasir, ada yang bawa bata, ada yang bawa, mungkin Pak Maman juga pernah lihat kan ya. Ya jadi, nah itu salah satu apa bentuk ya di SMA Negeri 23 Bandung ketika kita bagaimana berupaya untuk melengkapi fasilitas yang ada di SMA Negeri 23. Kemudian yang kedua juga kita apa pernah mengembangkan ya sekolah berbasis community ini dengan bagaimana kita membuat ya aktivitas-aktivitas di sekolah yang positif, khususnya memberikan pelayanan kepada para siswa yang positif dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang ada. SMA Negeri 23 Bandung dulu itu kan berada di Kecamatan Cicadas. Sebelum kita berada di Kecamatan Tapanuli. Dan Cicadas itu terkenal dengan rocker-rockernya ya di era 80-an, 90-an itu kan gitu. Sehingga apa para siswa di SMA Negeri 23 Bandung atau para orang tua siswa di 23 ini itu sangat familiar lah gitu ya dengan apa dunia musik, khususnya dengan rocker kan gitu. Hampir rocker saat itu banyak yang dari Bandung ya kan gitu. Sehingga kita mencoba melakukan pendekatan itu dengan langsung mengundang salah satu apa namanya pelaku, atau bukan mengundang ya, mengajak ya, kita mengajak salah satu apa ya pelaku band gitu kan ya, personil band ya, untuk menjadi pelatih musik di SMA Negeri 23 Bandung. Sehingga saat itu kita punya eskul musik ya, eskul musik yang langsung saat itu ada Acep Bahtiar. Acep Bahtiar itu gitaris dari grup band apa saya juga lupa. Kan gitu. Bahkan untuk vokalnya juga kita apa dari keluarganya Raf itu ya, Kang Eri itu untuk melatih vokalnya. Jadi bagaimana kita melayani apa namanya potensi yang ada di SMA 23, siswa-siswa di SMA Negeri 23 Bandung, dengan membuat aktivitas-aktivitas berdasarkan aset-aset yang ada di masyarakat kan begitu ya. Nah, aset yang ada saat itu yang kita lihat adalah yaitu pelaku-pelaku band, penyanyi, ya apa seniman lah kayak gitu. Nah, sehingga ya alhamdulillah seperti yang mungkin ya di era 2000-an kita sudah melihat hasilnya ya, banyak mungkin ya pelaku musik atau seniman itu yang lahir dari SMA Negeri 23 Bandung. Mungkin itu yang saya tangkap apa yang tadi Bu Idri sampaikan dan yang bisa saya ceritakan di SMA Negeri 23 Bandung yang berkaitan dengan pengembangan sekolah berbasis masyarakat. Ya, sementara itu Bu Indri. Ya, oke. Jadi ternyata memang dari dulu juga ada sudah ada upaya ya untuk mengembangkan potensi dari segi wilayah gitu, karena wilayah di daerah Cicadas gitu, daerah Cicadas punya asetnya tadi seniman-seniman yang memang punya potensi itu ternyata dimanfaatkan juga ya Pak ya, gitu pernah kita manfaatkan. Nah berikutnya mungkin untuk yang Pak Teddy kan pengalaman di kurikulum dan kesiswaannya lama nih di SMA 23 nih gitu, tentunya sudah bisa memetakan nih yang jadi unggulan kita tuh apa sih Pak gitu. Ya baik, terima kasih waktunya Bu Indri. Kebetulan juga anak ini suhunya dari 23 Pak yang mungkin sekarang menjadi ya
suka tidak suka beliau ini menjadi penentu sejarah sebetulnya yang pas. Saksi betul. sejarah gitu Iya. ya. Sejarah Ya, hidup. sejarahnya, Saksi apalagi hidup. ahli Sejarah yang hidup. seniornya sudah pada pensiun ya. Nah di sini kalau kita berbicara tentang kekuatan ya, tadi Pak Ali sudah menggambarkan latar belakang 23 sampai ke kekuatan sosial juga tadi sudah disampaikan ya, bahwa memang secara jujur bahwa kalau ngomong misalnya dari biotiknya ya, dari sumber daya manusianya gitu ya. Kalau menurut saya guru di 23 itu sebetulnya tinggal tergantung pemimpinnya sih. Pemimpinnya punya visinya bagus, dia mah kan ikut saja sebetulnya. Kalaupun ada papek ya, itu tapi tetap dilaksanakan, apalagi mau bersama-sama. Di sini itu bagusnya itu tidak ada gitu ya pembatas antara sebenarnya satu dengan yang lain, kecuali mungkin karena belum paham, persepsinya beda, jadi seperti itu. Iya. Tapi secara kemampuan kompetensi, kalau menurut saya 23 itu gurunya kan bisa terlihat ya, anak-anak yang biasa-biasa tapi pada akhirnya mah bisa bersaing dengan sekolah. Namanya juga SMA 23, berarti urutan ke-23 kan berdirinya juga Berdirinya. ya, dibandingkan di bawahnya gitu ya. Nah, tapi sekarang boleh beradanya kan di antara 10 terus gitu ya. Betul. Artinya ada kekuatan di sana ya. Kembali lagi, kita tahu input ke sini itu siswanya kayak apa sih? Ya, sejak mulai menggunakan NEM, kemudian menggunakan peraturan baru, variasi anak-anak di sini ya tidak istimewa banget gitu ya. Tapi setelah diproses, ya alhamdulillah artinya di situ jadi kekuatan. Hanya di sini memang kita butuh waktu panjang kalau ngomong SDM-nya ya terkait dengan siswa, karena siswa ini dari latar belakang hampir merata sih sebetulnya ya, meskipun ada zonasi segala macam prestasi. Ada tapi keunikan yang harus diunggulkan itu ekstrakurikuler sebetulnya. Di 23 itu kalau memang memfasilitasi ekstrakurikuler dengan bagus kepada anak-anak, berkembangnya itu sangat lebih progresif ya. Pak Ali kalau dulu di kesiswaan kan tahu ya, luar biasanya anak-anak ketika ingin melahirkan satu ekstrakurikuler sebagai penguat bagi dirinya, semangatnya sangat luar biasa aja lah ya, toh-tohan gitu. Itu satu kekuatan sebetulnya ya. Jadi gurunya itu secara kompetensi sebetulnya punya, kemudian siswanya juga melihat sisi yang lain ya, meskipun ada sisi harus karena sekolah identiknya dengan kognitif, tapi ternyata tidak begitu ya, apalagi kurikulum yang sekarang kan mungkin tidak begitu ya gitu. Nah itu sebagai kekuatan Bu. Nah hanya memang kita harus jujur juga, kekurangan kita tuh di tenaga administrasi, karena memang satu terbatas ya, pengangkatannya jarang, dan memang masih butuh lah mungkin ya kita upayakan untuk itu. Tapi kita kan tidak melihat itunya, kita melihat kekuatannya yaitu dari guru. Tinggal guru mungkin semakin diberikan program-program yang betul-betul menstimulan ya mereka untuk bisa berkembang, betul-betul bisa juga didorong untuk terus maju, itu dari sisi manusianya. Sementara sosial tadi sudah Pak Ali sampaikan ya. Kemudian kalau fisik nanti mungkin Pak Maman ya yang akan bercerita ada apa kekuatan dari sisi 23 dari sisi fisiknya gitu ya. Kemudian lingkungan mungkin ya yang perlu kita cermati bahwa 23 itu memang unik nih. Di sebelah belakang secara ekonomi ya tidak istimewa gitu. Tapi ke depan secara ekonomi kan termasuk istimewa. Keluar sedikit situasi sosialnya terminal Bu. Nah maka di situ anak itu banyak sekali hal-hal yang bisa dilihat dari pembelajaran kalau berpikirnya positif. Tapi ketika berpikirnya negatif ya jadi masalah sih sebetulnya ya. Tapi tetap bahwa itu bagian dari ya itu untuk memotivasi kita semua ya untuk kreatif menyajikan pembelajaran agar anak tetap sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan kondisi yang tadi. Yang jelas bahwa di 23 lingkungannya memang tidak sama dengan sekolah-sekolah yang di pinggir jalan begitu mas sudah masuk di sekolah itu kan dia udah kemana-mana lagi. Tapi kan kalau modelnya masuk ke perkampungan begini keluar sedikit izinnya apa kan nongkrongnya di warung Bu. Nah, hal-hal yang begitu yang mungkin perlu diperhatikan dan dibuatkan jadikan kekuatan bagaimana dengan kondisi yang ada seperti ini, tapi anak kreatif untuk bisa melakukan upaya-upaya yang bisa mendorong sambil pembelajaran. Nah sekarang ada P5 katanya ya Bu ya. Nah P5 itu coba dijadikan bahan pengamatan ya untuk P5-nya melihat kondisi lingkungan supaya mereka tetap struggle berada di lingkungan yang seperti ini, tapi terus proses belajarnya berjalan lah kurang lebih seperti itu gitu ya Bu. Kemudian yang berikutnya kalau keuangan kan sekarang sudah tidak lagi kekuatan ya. Finansial kan sudah lagi sebagai sumber kekuatan ya.
yang ada sebagai sumber rintihan, nggak apa-apa. Modal politik Curhatan ya, ini. ya, modal politik ya, yang jelas kita alhamdulillah sampai sejauh ini ya keberadaan, karena mungkin banyak hal juga yang positif dari kita sebagai kekuatan, sehingga di lingkungan yang saya tahu sampai sejauh ini itu tidak ada masalah yang berarti ya terdapat dari lingkungan yang datangnya ya. Dan itu berarti satu yang harus disyukuri, interaksi kita dengan lingkungan itu bagus lah, mungkin seperti itu ya, itu sebagai kekuatan. Tinggal bagaimana gitu ya kebermanfaatan ini bisa dirasakan mungkin oleh lingkungan sekitar kita. Nah ini mungkin untuk membangun kekuatan, karena kita kan proses pendidikan tadi ya, bukan hanya sekedar kemampuan kognisi, tapi ada yang paling penting itu adalah bagaimana menanamkan ya nilai-nilai agama, kemudian juga nilai perilaku sosial yang betul-betul gitu ya. Anak itu kan sekarang apalagi Bu ada bahasa-bahasa yang kurang nyaman ya. Nah itu boleh mungkin di sisi kekuatannya di orang lain tidak bisa dicegah, mudah-mudahan kita punya kekuatan untuk mencegah itu. Tinggal buat program termasuk program lingkungan juga biar sama-sama jadi nyaman. Sementara yang jelas ya saya percaya dan yakin 2-3 makin ke depan makin bagus. Amin. Jadi ternyata banyak hal yang sebetulnya kita miliki ya Pak ya, gitu. Kita miliki Rahim, mungkin ya kita SMA Negeri 23 Bandung ada di wilayah Antapani. Kemungkinan kalau tidak salah ini merupakan sekolah UGB ya Pak Ali ya. Dulu ya. Ini gedung Dulu, baru ya itu. Ya dengan tekun sekolah untuk merintis, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan sehingga sekolah ini semakin kondusif proses pembelajarannya. Artinya apa? Bahwa sekolah melengkapi segala kebutuhan yang minimal standar pelayanan minimal. Artinya apa? Proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, di sini bahwa sekolah juga mengakomodir sarana pendukung pengembangan siswa, diantaranya yaitu lewat eskul. Artinya bahwa siswa di 23 ini bisa mengembangkan diri sesuai kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua kemungkinan yaitu dalam proses pembelajaran, alhamdulillah SMA Negeri 23 Bandung ini semakin hari semakin kondusif. Artinya salah satu buktinya bahwa alumni 23 ini siap bersaing dengan sekolah yang lain yang ada di Kota Bandung. Meskipun sekolah kita ini dianggap sebagai di wilayah Bandung Timur lah, tapi pinggiran. Tapi alhamdulillah sekarang dengan sejalan saling melengkapi baik dari manajemen, dari guru, begitu juga siswa, dan memanfaatkan sarana yang ada serta untuk melengkapi tahap demi tahap untuk melengkapi proses pembelajaran. Alhamdulillah bisa menghasilkan alumni yang bisa di kebanggaan sekolah. Di antaranya bahwa alumni tersebut sekolah pernah diundang dari perguruan tinggi A, B, yaitu penghormatan bahwa alumni SMA 23 itu cukup berprestasi gitu ya. Gitu. Nah, itu salah satunya yaitu dari kemungkinan ada faktor-faktor lingkungan yang kondusif gitu. Artinya apa? Orang tua merasa percaya kepada SMA 23 untuk menyekolahkan anaknya gitu. Nah, ya alhamdulillah teman-teman semua guru satu frekuensi lah. Satu pemikiran ingin mensukseskan atau mendukung program sekolah semakin hari semakin tahun ke depan itu sekolah 23 itu semakin berprestasi lah. Nah, buktinya artinya apa? Bahwa setiap tahun PPDB siswa peserta yang daftar ke 23 itu cukup banyak, selalu banyak ya. Alhamdulillah itu salah bukti bahwa masyarakat percaya apa yang disiapkan oleh sekolah, baik pendukungnya dari tenaga guru, pendidikan dan yang lainnya, begitu juga sarana yang ada di sekolah. Ya alhamdulillah itu mungkin salah satu upaya kita sebagai warga sekolah untuk bersyukur bahwa tahap demi tahap, ya katanya kata Pak Ali dulu bahwa SMA Dungat ini tidak ada pagar atau benteng. Nah sekarang sudah mulai nyaman, artinya tertutup. Pagarnya udah ada. Ya pagar udah Terus ada. setiap kelas sudah difasilitasi. Ada kambing juga. Nah gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya PLU ada. Oh
iya gini Gitu ya? perkembangan Batikad itu ketahuan berubah tahap demi tahap gitu. Mudah-mudahan itu terus berlanjut lah akan lebih baik dan mudah-mudahan itu semakin meningkat di masa yang akan datang. Mungkin itu sementara Nah, Mbak Bu. termasuk kan Pak Maman kan yang bertanggung jawab untuk melengkapi fasilitas Oh, iya. di sekolah kan ya Pak ya? Ya betul. Nah, gitu. Jadi setiap kelas itu memang sudah dilengkapi dengan infokus gitu Infokus ya, betul, proyektor ya, gitu iya. sudah ada di semua Iya, kelas, mohon dia. alhamdulillah ya. Dulu kan waktu awal-awal masih guru yang bawa Iya, setiap betul, ya. kelas gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah tahap demi tahap ya memang betul kebutuhan sekolah sekarang, apalagi setelah tahun 2020 ya, masa Covid. Nah itu sekolah bagaimana bisa terjadi proses pembelajaran dulu lewat aplikasi. Nah ini salah satu kelanjutan dari program dulu Tepali. PJJ. Ya, PJJ. Iya itu PJJ itu ya, ini salah satunya, ini dikembangkan lebih bermakna dan sehingga ini sarana ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan siswa untuk bisa pandai dalam sistem podcast itu ya. Mungkin itu salah satu usaha bahwa sekolah ini terus tahap demi tahap untuk melengkapi kebutuhan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Ya, nah sebetulnya memang betul ketika di saya selama CGP ini Pak, saya kan berkegiatan di beberapa sekolah yang lainnya, sekolah SMP gitu. Dan ya mohon maaf ya, SMP yang ternama saja juga saya tuh jadi benar-benar bersyukur ya ada di SMA 23 dengan fasilitas. Kadang kan kita suka mengeluhkan ya, sekolah kita tuh gini, kurangnya ini, kurangnya itu. Tapi kalau kita melihat sekolah lain ternyata gitu, dari kita kan semua kursi yang ada sudah Berjok. pakai jok ya gitu. Terus di setiap kelas sudah ada layar infokus gitu. Terus Ya, jadi proyektor. kata saya tuh oh ya betul, kalau kita tuh harus banyak referensi atau belajar yang lain sehingga kita bisa bersyukur itu ya Pak ya gitu. Jadi bisa bersyukur dan melihat bahwa kita tuh sebetulnya punya aset yang memang bisa dikembangkan. Nah, nyambung dengan apa yang ingin saya gali dari bapak-bapak semua, kira-kira nih Pak, menurut Pak Ali, dari apa yang tadi beberapa sudah dibahas gitu ya, termasuk tadi yang Pak Teddy menyampaikan bahwa anak-anak kita juga sudah bisa bersaing. Tadi tuh hari ini aja tadi kan ada kegiatan yang ascendant itu ya, yang anak-anak lomba kewirausahaan yang tingkat nasional, yang jurinya dari Malaysia, dari India gitu, dari itu tuh tadi ketika melihat anak-anak presentasi, mereka merasa ini serius ya sekolah tuh katanya gitu. Jadi kelihatan gitu, dan anak-anak tuh mengembangkan dari hasil project P5 sebelumnya gitu ya. Ini kayaknya bukan hasil yang dadakan, jadi ada prosesnya tuh kelihatan banget gitu katanya gitu. Testimoni dari jurinya gitu tadi langsung disampaikan ke Bu Iis gitu. Bu Iis menyampaikan ke saya, oh ya alhamdulillah kalau begitu berarti proses yang memang sudah ada selama ini itu bisa diterima dengan baik gitu, alhamdulillah oleh anak-anak kita. Nah tentunya itu kan kalau kita melihat dari tadi keunggulannya. Kalau kita tadi melihat kan di sini juga Pak dibahas ada yang namanya tuh alur bagja. Jadi melihat awalnya itu membuat pertanyaan sebagai visi prakarsa perubahan gitu yang ingin dikembangkan di sekolah ini. Waktu itu saya membuat prakarsa perubahannya tuh visi saya sebagai guru penggerak di sini tuh ingin mewujudkan anak-anak yang mandiri gitu. Nah yang itu yang bagus-bagusnya kan udah jadi visi sekolah. Yang belumnya itu yang mandiri gitu. Anak-anak kita tuh gimana sih kalau nanti sudah lulus dari SMA 23 agar mereka tuh betul-betul bisa berkarya, berprestasi gitu. Dan kadang kan mereka gini, ibu nyesel deh udah nggak di SMA lagi katanya dulu, karena mungkin tadi nyaman gitu ya ada di sekolah kita. Tapi ketika mereka harus keluar, kalau kitanya tidak menyiapkan pribadi mereka jadi pribadi yang mandiri kan,
itu bermasalah juga kan gitu tentunya gitu. Nah tadi Pak dari apa yang kita punya gitu, dari tadi Bagja kita buat visi apa yang ingin dikembangkan di sekolah, kemudian di sekolah yang kita miliki ini, kemudian ambil pelajaran dari tadi dari pengalaman-pengalaman Pak Teddy, Pak Maman, Pak Ali itu saya bisa mengambil pelajaran bahwa kita tuh sudah ada hal-hal positif yang sudah pernah kita kembangkan gitu. Tinggal dari yang sudah kita lakukan gimana nih untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Melihat kemarin saya ingat waktu Pak Teddy, Pak Ali pas PPDB, wah tantangan kita nih input yang masuk seperti ini gitu kondisinya. Ini kan perlu kita cermati dan perlu kita olah nih data yang ada gitu, sehingga kita harus seperti apa gitu. Nah masukannya Pak Ali gimana? Iya, yang jelas dari awal memang kita itu berpikir atau beranggapan bahwa pendidikan itu tidak terjadi di ruang hampa gitu ya. Artinya pendidikan ini berjalan di tengah-tengah masyarakat kan gitu. Kemudian juga pembelajaran itu kan sebenarnya proses interaksi kan gitu. Ya, proses interaksi, bisa interaksi antara manusia dengan manusia, bisa manusia dengan lingkungannya kan gitu, baik yang tadi abiotik maupun yang biotik kan begitu. Nah permasalahan juga kemudian bahwa ada yang selalu berubah kan gitu, bukan selalu berubah ya, ada yang yang kita antisipasi bahwa pendidikan itu ya, pendidikan tentunya harus bisa mengikuti perubahan zaman kan begitu ya, harus bisa mengikuti perubahan zaman. Tantangan pendidikan di era mungkin 90-an ya atau tahun 2000-an mungkin sudah berbeda dengan sekarang kan begitu tantangannya. Tetapi yang jelas permasalahannya hampir sama. Ya, misalnya permasalahan di sekolah itu permasalahan misal kenakalan siswa lah sebut aja, atau bukan kenakalan ya, atau penyimpangan perilaku atau apa ya istilahnya lah begitu. Kan penyimpangan perilakunya itu aja dari dulu juga kan, siswa bolos apa dan sebagainya. Cuma bahasanya kalau sekarang mah perundungan. Cuma istilah yang kemudian berubah. Kemudian juga yang jelas pendekatannya pun harus berbeda. Karena siswa dulu dengan siswa sekarang kan sudah sangat berbeda ya, dari nilai-nilai nilai-nilai dirinya kan gitu. Kemudian juga daya dukung teknologi juga sudah sangat jauh berbeda kan gitu. Dulu dengan sekarang itu, dan teknologi ini kan membawa kepada ya kebiasaan hidup kita yang berbeda kan, bahkan lebih jauhnya pada kultur yang berbeda kan begitu. Nah jadi kalau menurut saya mah di sini apapun permasalahannya ya kita selesaikan disesuaikan dengan kondisi lingkungan ya atau kondisi zaman terkini kan gitu. Iya. Meskipun permasalahannya itu hampir sama, tetapi penyelesaiannya harus beda. Ya, cara penyelesaiannya harus beda. Ya kalau dulu misalnya siswa baung itu kita bisa jewer, kita bisa sintruk kan gitu, kita bisa suruh lari, suruh push up. Sekarang kan nggak bisa. Nah itu kan satu hal yang harus kita perhatikan ya gitu bersama. Tapi sisi lain juga saya melihat bahwa di SMA 23 Bandung ini alhamdulillah sejak awal ya itu mungkin takdir ya dari Allah, saya merasakan suasana yang beda di SMA Negeri 23 Bandung ini. Artinya orang-orang di SMA 23 Bandung ini di 23 Bandung ini cenderung orang-orang yang terbuka, orang-orang yang bisa menerima perbedaan, orang-orang yang bisa memaklumi kekurangan satu dengan yang lainnya, kan gitu.
Sehingga ini ya menjadi sebuah modal juga Modal ya besar. kalau menurut saya. Iya. Ya, kalau kata Pak Teddy tadi di SMA 23 mah tinggal pemimpinnya aja yang bisa membuat keputusan yang bagus, karena memang guru-gurunya atau masyarakat yang ada di SMA 23 Badung ini orang-orangnya itu pada legowo gitu loh. Ya kan? Pada terbuka, siap membantu siapapun kan gitu. Siap berbagi dengan siapapun. Ya, tanpa membeda-bedakan gender, membedakan agama, membedakan senior, junior. Itu dari dulu. Ya, itu dari dulu. Jadi kita Melebur, memang ya. seolah-olah sudah sepakat seperti itu. Ya, dan Turun-temurun. iya, sudah sepakat ya. Meskipun ya adalah mungkin sedikit upaya atau polesan supaya kita membuat kesepakatan untuk seperti itu. Tetapi kan itu tidak serta-merta jadi ayo kita sepakat untuk kita tidak saling membeda-bedakan, kita tidak merundung. Itu kan nggak bisa kan gitu. Tetapi alhamdulillah ya, qadarullah, ini berkah dari Allah. Di SMA 23 Bandung itu sebenarnya seperti itu. Ya, ini merupakan satu aset untuk kita bisa Satu anugerahnya. ya, Harus satu disyukuri. anugerah. Jadi mungkin idealnya lebih mudah ya kan untuk kita membangun SMA Negeri 23 Bandung ini, atau untuk kita berkarya apapun itu ya, dibandingkan kalau misalnya manusia-manusianya itu belum apa-apa udah saling cegal kan gitu, saling wah gimana. Kalau insya Allah di SMA 23 Saling enggak sikut. gitu, alhamdulillah. Nah, saya melihat itu, dan tentunya ini harus tetap kita jaga, Bu. Ya, semua kan gitu. Iya, betul. Artinya mungkin yang lama-lama ini kan akan segera berakhir, akan segera pergi. Nah, nanti dan sekarang sudah mulai berdatangan yang baru-baru. Maka ya kami sangat berharap ya, siapapun itu, siapapun dia yang berada di SMA 23 Bandung, untuk benar-benar kita menjaga semangat ini, menjaga suasana ini ya, supaya kita tetap berada dalam kultur yang nyaman seperti ini ya. Sehingga kita mempunyai kesempatan yang lebih mudah untuk kita bisa mengembangkan diri kita seperti apapun, dengan catatan bahwa kita harus tetap mengikuti perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Itu sementara Bu dari saya. Terima kasih Bu. Jadi kalau saya garis bawahi, menurut Pak Ali itu memang kita punya aset dari SDM ya Pak ya. SDM yang dimiliki SMA 23 ini sebelumnya sudah bisa sudah terbukti gitu ya. Nah, sekarang kan tantangannya nih bakalan ada perubahan generasi nih kan ya. Ada regenerasi. Nah, ini tantangannya yang memang harus dijawab gitu oleh kita semua nih yang masih ada di SMA 23 untuk bisa terus menjaga apa yang sudah baik gitu ya kan. Ya pokoknya harus bisa menjawab tantangan zamannya kan gitu. Ketika era kita dulu ya seperti itu cara penyelesaiannya, tantangan seperti itu. Nah, sekarang harus sesuai dengan itu. Kira-kira seperti itu. Era dulu mah nggak ada Wakasek seusia ini. Nggak ada, beneran. Jadi, begitu kita masuk ya, ketika itu diberi kesempatan, kan semua berubah. Artinya kan pendekatan mah tetap itu penting. Betul. Kemudian Pak Teddy, kalau menurut Pak Teddy dari sisi pembelajaran atau dengan melihat input yang ada nih, kita harus seperti apa nih? Ya. Yang pertama sekali ya harus kita cermati bahwa kita itu adalah bagian dari pertama ya tahap satu sekolah penggerak. Dan kebetulan kita kan sama-sama juga dilibatkan di sana tentang sekolah penggerak itu. Ya tadi kalau mungkin ibu mah di guru penggerak ya. Kalau guru penggerak berarti kan itu untuk fokusnya di kelas gitu ya. Jadi pemimpin pembelajar. Tapi kalau untuk sekolah penggerak kan membangun pendidikan secara umum di sekolah gitu ya. Kulturnya harus dibangun lah kurang lebih di situ. Nah, faktanya dari penjelasan tadi, dari sisi fisik sudah dijelaskan Pak Maman, Pak Ali banyak cerita tentang sosial maupun bagaimana ya interaksi yang sudah terjadi, bahkan banyak hal-hal positif yang sudah terbangun. Ya tinggal diarahkan sesuai dengan tuntutan zaman tadi, memang betul.
tuntutan zaman bahwa hari ini butuhnya apa sih untuk anak-anak hari ini. Nah, kalau kita pahami ketika anak datang ke sini itu kan pasti punya harapan tapi juga punya karakter masing-masing gitu ya Bu. Ketika guru tadi mungkin kan ada jeda generasi ini, pola dulu dengan pola sekarang itu kan beda ya. Iya, betul. Nah, maka ketika menghadapi anak-anak belajar sekarang, kita harus maknai seperti apa karakternya, harus dipahami betul gitu ya si anak ini. Karena kita mengajar menggunakan paradigma lama, disajikan orang-orang baru. Nggak nyambung. Bukan nggak nyambung sih, nggak, cuma nggak akan efektif gitu. Yang ada adalah kontraproduktif, capek gitu ya. Nah, maka disinilah peran sekolah memfasilitasi bagaimana guru itu bisa mengimplementasikan supaya si siswa yang tadi beraneka ragam, yang tanda kutip ya sebelum zaman ini, dari dulu juga di kita manen nggak tinggi-tinggi Bu, tapi yang lulusnya bagus-bagus, beneran ya. Nah, artinya sekarang kan udah berubah nih, bergeser. Nah, dengan kondisi ini sekarang juga strateginya tentunya kan harus dirubah. Nah, maka dari itu guru-guru kita yang memang yang pertama harus dibangun persepsinya yang sama dulu, paradigmanya harus dibangun, disamakan dulu. Sekolah ini mau kemana sih sebetulnya gitu ya, dengan kondisi hari ini. Karena bagaimanapun juga yang namanya pemimpin hari ini, pemimpin besok, pemimpin sebelumnya pasti membawa caranya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita sudah bisa membangun satu tadi persepsi yang sama, untuk satu niatan yang sama, visinya visi. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa memberikan layanan yang terbaik meskipun terjadi perubahan generasi gitu ya, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang tadi sudah bagus, minimal komunikasilah bangun secara efektif aja, udah keren aja udah. Oke. Berarti harus menyamakan visi itu ya. Jadi visi itu betul-betul dimiliki oleh semua gitu. Dipahami juga. Dipahami ya kan. Kalau dulu waktu pas akreditasi suka dihafalin ya. Nah, ke depannya kan kita jangan cuma dihafal kan gitu. paradigmanya kita harus rubah. Nah, ya. Ke depan itu tidak bisa lagi hanya seperti itu. Nah, kalau Pak Maman nih selaku penanggung jawab sarana nih, tantangannya kan dengan kenyataan siswa yang ada selama ini, kita sudah berusaha berupaya memfasilitasi dengan ya semua yang terbaik lah gitu ya. Tapi ternyata kan di perjalanan ya tantangannya ternyata semua tuh ya ada yang rusak lah dan sebagainya. Itu gimana Pak ininya? Kalau di bidang sarana ya artinya tadi dari kemungkinan kita sama-sama ya, tidak hanya satu sektor siswa saja, yaitu dari semua komponen warga 23, artinya dari guru, dari artinya pertama visi atau komitmen bersama. Artinya apa? Bahwa ini sebagai rumah kedua. Artinya apa? Baik guru maupun siswa merasa tanggung jawab, merasa memiliki yang tinggi. Artinya apa? Sarana yang ada di sekolah itu silahkan manfaatkan untuk proses pembelajaran. Sarana yang ada di sekolah silahkan manfaatkan untuk pengembangan diri, apakah di eskul atau di yang lainnya. Itu salah. Nah, itu tantangannya memang setiap generasi, karena kemungkinan ya ada saja dari siswa tuh yang artinya bukan tidak tanggung jawab ya, iseng lah gitu, main coba-coba itu, misalkan ngoprek atau apalah namanya itu ya, tapi yang artinya kurang pas gitu ya. Artinya apa, kayak siswa TK tapi sudah badan SMA gitu ya. Itu jadi mainnya begitu. Kita main keran. Berarti kata Bu Irma sosial emosional. Ya, lampu nyala mati keran wastafel. Nah, itulah. Jadi kita sama-sama semua sarana pendukung yang sudah dilengkapi setahap demi setahap, yuk kita sama-sama, semua guru, semua siswa, semua komponen untuk menggunakan semaksimal mungkin. Untuk apa? Yaitu untuk kemajuan anak didik kita lah gitu ya. Untuk kemajuan supaya apa? Artinya sarana tersebut bisa dimaksimalkan. Apakah di dalam kelas sarana pendukung yaitu proyektor, audio maupun
Yang lainnya itu sarana pendukung, yaitu silakan gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin. Pelihara, jaga, gunakan sebagaimana mestinya gitu ya. Pelihara, jaga, silakan miliki seperti milik diri sendiri gitu. Ya, artinya apa? Saling memelihara, saling memiliki, saling menjaga, silakan gunakan sebagaimana mestinya, sehingga beban biaya untuk pemeliharaan apabila semua komponen tersebut itu merasa tanggung jawab, insya Allah tidak akan perbaikan teh yang pertama dan kedua teh masalah yang sama gitu, gitu ya, gitu Jadi ya. berulang. Ya, jadi ya itu yang sama ya. Artinya apa? Wajar gitu, alat bisa rusak kan, wajar, silakan untuk digunakan gitu ya. Dan namanya juga alat, silakan kalau rusak karena digunakan sebagaimana itu jadi masalah gitu ya. Ya mungkin itu harapan bahwa yuk kita sama-sama sarana pendukung baik gedungnya, pengisinya maupun yang lainnya kita jaga, kita pelihara, kita manfaatkan semaksimal mungkin bisa untuk bermakna, bisa untuk bermanfaat yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin itu yang Nah, saya sampaikan. berarti mungkin jadi PR ya. Ini kan dengan keadaan kondisi yang ada tadi menurut Pak Teddy berarti solusinya pembelajaran sosial emosionalnya ini ya yang memang harus terus diasah gitu, sehingga tadi karakter anak yang lebih bertanggung jawab, yang ya mungkin yang tadinya anak yang tadi yang iseng dan lain sebagainya gitu, kalau penerapan pendidikan sosial emosionalnya bisa lebih dimaksimalkan, harapannya tadi bisa menjawab itu ya Pak ya. Mungkin ada tambahan Pak untuk yang ya memperbaiki karakter gitu selain tadi dari sosial emosional, apakah ada? Ya kembali lagi kalau Pak Ali bilang makan tadi persepsi kita kan sudah bagus sebetulnya Mah ya. Tinggal dikondisikan aja sih sebetulnya. Artinya memang ya tadi nggak bisa parsial hanya guru aja ya. Jadi mulai dari memang yang nanti membuat kebijakan sekaligus juga yang manajemen juga sama, bahwa kan ini karena namanya sosial emosional bukan hanya siswa sih sebetulnya. Guru, TU, semua unsur yang ada di sekolah kalau bisa mah bersosial emosional, termasuk kantin juga, karena itu mempengaruhi tindakan seseorang gitu ya. Apakah dia akan positif atau negatif. Kalau dia tidak bisa mengelola itu kan repot ya. Nah, berarti ibu kalau misalnya sebagai guru penggerak terus ngajar di kelas kan itu harus menjadi satu pembiasaan sebetulnya. Tapi harus dimasukkan ke kurikulum. Dimuat di kurikulum, tidak bisa gitu ya. Himbauan-himbauan atau hanya itu mah ya paling juga yang mau ya enggak. Yang lebih parah lagi kalau misalnya di satu kelas ini sudah menakal tapi guru yang di sana tidak menerapkan itu satu pun ya berharap banyak gitu ya. Nah, tapi kalau persepsi semua sama-sama mah ya itu tadi tetap kembali lagi bahwa semua itu yang namanya pengelolaan organisasi pendidikan mah semua akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pasti dilaksanakan. Jadi memang ini berpengaruh besar juga ternyata ya dari kebijakannya. Nah sedikit lagi Pak Ali mungkin ini closing nih sedikit untuk yang ini menariknya dari sisi kebijakan, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya tadi bergantung gimana nanti kepala sekolahnya, tapi itu kan apa ya, kalau disebut faktor eksternal kan Pak ya. Nah internal kitanya harus seperti apa Pak gitu untuk mengembangkan agar tadi itu bisa terjaga gitu. Ya. Jadi kalau apa ya ini juga kaitannya dengan sosial emosional kan begitu. Yang pasti itu apa? Jadi kalau bukan yang pasti, yang jelas itu harus ada kepastian. Ya, kepastian hukum, kepastian aturan, kepastian tindakan, ya kan gitu. Artinya ini harus dimulai dari perencanaan kan gitu ya, harus dimulai perencanaan. Nah kemudian ketika perencanaan itu sudah dibuat kayak gitu kan, kemudian sosialisasi kan gitu, sosialisasi. Nah, kemudian sampai kepada tindakan kan gitu. Tetapi semuanya itu prinsip harus ada kepastiannya kan gitu. Ya,
kalau menurut saya misalnya permasalahan-permasalahan yang muncul ya, kemudian permasalahan ini seolah-olah bergulir menjadi bola salju gitu kan. Nah itu kan karena ada permasalahan-permasalahan yang satu mungkin permasalahan itu dibiarkan kan gitu. Kedua permasalahan itu ditinggalin gitu ya gitu. Tiga ya bagusnya permasalahan ya dihadapi diselesaikan kan begitu kan gitu. Nah idealnya kan semua permasalahan itu kan ya harus dihadapi dan diselesaikan kan, jangan dibiarkan atau bahkan ditinggalkan kan begitu. Nah untuk kita bisa menghadapi menyelesaikan permasalahan juga harus ada kepastian kan begitu. Nah kepastian ini yang kemudian harus harus bisa dibuat ya mungkin ya, atau bisa itu kan oleh manajemen itu. Artinya gini, ada atau tidak ada kepala sekolah, kalau segala sesuatunya sudah pasti, hari ini kita mau apa, di mana, kapan, bagaimana, dengan siapa, tidak ada tidak ada masalah lah gitu kalau menurut saya kan. Muncul masalah ketika semua pada tidak tahu kita hari ini mau apa, ngapa, iya kan, dengan siapa, di mana, bagaimana. Nah itu jadi perlunya di sini dari manajemen siapapun itu di level manapun itu untuk bisa memberikan satu keyakinan ya, satu kepastian ya, jadi memberikan satu kepastian dan trust mungkin ya, bahwa kita yakin, kita percaya kan kayak gitu. Kalau menurut saya kepala sekolah itu hanya unsur unsur tambahan, unsur pelengkap kan gitu. Buat SMA 23 Bandung bahkan kayak gitu. Iya, artinya begini, siapapun kepala sekolahnya, ya kalau siapapun kepala sekolahnya, kita memang sudah punya tanggung jawab, betul Pak Maman. Kita sudah punya tanggung jawab, kita sudah tahu, ya kan? Kita pengen melakukan apa? Cuma terkadang kita itu kan kapan nih kita melakukan itu, ya kan? Bagaimana kita melakukan itu? Padahal kita sudah tahu kita harus melakukan itu. Semua orang gitu. Cuma kapan? Gongnya kan kayak gitu. Karena kan ya begitulah dari dulu sampai sekarang kegiatan di sekolah itu ya cuma itu saja. Permasalahan di sekolah ya itu saja. Yang menjadi masalah kemudian adalah kita harus berbeda menyikapinya sesuai dengan perubahan zaman, perubahan orang kan begitu ya, karakter orang. Iya, nah itu kalau menurut saya, dan sekaligus juga di sini kepada siapapun yang berada di manajemen sekolah ya, tugas yang paling pokok itu adalah membantu kepala sekolah, karena kepala sekolah mau pasti orang baru. Iya. Tapi kalau manajemen itu orang lama kan gitu. Jadi membantu kepala sekolah untuk bisa dengan kondisi yang ada. Betul, iya, bisa memberikan bisa memberikan kepastian dan trust kepada semua warga sekolah agar kita bisa jelas dalam mengambil tindakan. Itu Bu Indri, terima kasih. Oke, ya boleh Pak. Kenapa kita berbicara begini? Karena di modul 3.1 menurut saya itu kan yang jadi kuncinya, modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan. Itu yang ada dilema etika. Ketika tadi ngomong kuat, tapi itu keputusan itu tidak ada satu kepastian, susah mengatakan bahwa itu kuat gitu. Kan butuh keyakinan tadi. Nah dengan keyakinan tadi maksud Pak Ali itu bukan kita mau nggak ngomong siapa-siapa ini mah, tapi ngomong konsep ya yang tadi bicarakan sama Ibu, bahwa itulah pembelajaran yang ada di guru penggerak ternyata sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Bahwa kita mau ada langkah-langkahnya sesuatu untuk dikembangkan, itu kerangka berpikir kita sudah bagus ya. Dan nanti ketika memutuskan sesuatu itu pasti sesuai dengan kebutuhan. Itu yang menjadi catatannya. Betul, dan itu tantangannya. Ya. Bukan ngomongin tiga, bukan ngomong saya semua sekolah sama begini. Iya betul. Dan itu mah tentunya. Iya kan saya tahu dari materi itu tahu ternyata ada dilema etika gitu kan, ketika ya itu makanya. Jadi kita
harus berpihak Ya, pada kebenaran. ada atau dilema karena kata rasa. Pali juga, bukan lari tapi diselesaikan. Itu. Jadi Itu. memang ITK kan begitu. Kalau lari kemungkinan jadi bola salju nanti akan lebih besar. Dipelajari di modul 3 Oh, gitu. dan hakikatnya itu kan setiap kita itu kan adalah pemimpin. Iya, betul. Maka kita Dan kan harus memang kita juga pasti akan dihadapkan harus memutuskan. betul. Iya, Iya, kita harus harus bisa membuat keputusan kan begitu ya. Merangkum penjelasan tadi ya. Iya. modul 3 ya tapi apa? Tamat ayo Si menjalani modul 2. Ini teh kalau disambung kayaknya ini teh nggak bakalan selesai Nah, sejam 2 jam ya. Nanti bisa liwat. Iya. Iya, asar juga Itu udah lewat. tadi ada si Pali yang sudah pesan tadi. Iya. Aduh, ini karena kita memang terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya Pak, bukan pertama dan terakhir. Mungkin nanti kita akan undang lagi nih Bapak-bapak semua. Kita akan banyak ngobrol Jadi gitu sama ya. belajar. Betul, saling belajar. Banyak hal yang memang baru yang itu perlu di-share lah gitu sama teman-teman. Saya yakin sebetulnya bukan yang di PGP ini bukan benar-benar ilmu semuanya tuh baru, enggak, cuma diingatkan lagi gitu, tentang dikuatkan lagi bahwa banyak hal-hal yang sudah lama tidak kita lakukan, kita tinggalkan gitu. Ya, terima kasih Pak Ali, Pak Yo, Teddy, Pak sama-sama. Maman. Sama-sama, Rasanya Bu. masih banyak yang ingin dibahas, tapi nantilah di sesi-sesi berikutnya saja gitu. Karena kita dibatasi oleh waktu juga. Terima kasih semuanya yang sudah berbagi pengalamannya, dan ini sangat berharga untuk bahan tugas akhir saya. Ini tugas akhir saya harus membuat program yang berpihak pada siswa berdasarkan aset yang ada, kekuatan yang kita miliki. Nanti mungkin di luar ini pun nanti saya akan banyak tanya-tanya juga, atau nanti kita ada kesempatan di sini saya ingin banyak lagi menggali. Pokoknya sebelum bapak-bapak pensiun harus dikeluarin dulu semuanya gitu. Biar kita punya bekal banyak juga gitu. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih banyak sekali ilmu yang didapat. Mudah-mudahan juga nanti ini yang dengar podcast ini juga bisa tercerahkan. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan ada hal-hal positif. nanti akan dikabarin. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.